terus melakukan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga kelompok masyarakat tertentu berkaitan dengan pelatihan paralegal, sehingga mereka juga bisa memiliki pengetahuan hukum yang menjadi bagian penting juga untuk memberikan informasi baik dari sisi advokasi, sosialisasi, mediasi, dan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Proses itu kan dibiayai oleh kita, Kementerian Hukum dan HAM membiayai, cuma mekanisme pembiayaannya itu melalui organisasi bantuan hukum. Proses itu yang akan kita dorong untuk membantu masyarakat. Baik, Bapak tadi kan menarik juga ya, Bapak bilang akan kayak kasih sosialisasi juga kepada mungkin para tokoh-tokoh agama gitu ya. Nah, ada tidak sih mungkin dari Hukum dan HAM sendiri nih kepikiran untuk menjangkau anak-anak muda? Apalagi kan media sosial juga terkait dengan media sosial, mungkin bisa ambil jaringan-jaringan itu untuk memberikan edukasi nih kepada masyarakat secara online mungkin Bapak, atau mungkin belum ada pikiran ke situ atau seperti apa nantinya? Ya, memang kita sudah membuat program yang di tahun 2022, misalnya di sisi keimigrasian, pemasyarakatan, karena juga banyak anak-anak muda dengan ini, ya kita akan membuat program untuk kita masuk sekolah, kita masuk di komunitas basis masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan sosialisasi. Jadi semua tugas pokok dan fungsi yang sifatnya layanan dari Kementerian Hukum dan HAM itu akan kita berikan akses seluas mungkin sehingga publik mengetahui. Tadi saya berdialog di Jayapura, ada juga satu penanya yang masih menanyakan Kementerian Hukum dan HAM itu tugasnya urus apa ya? Dia belum mengerti, belum memahami, dan selama ini kan masyarakat hanya berpikir, oh Kementerian Hukum dan HAM paling urus lapas, urus imigrasi. Nah, padahal tugas kita nih luas, dari hulu sampai hilir, dari sisi produk hukum, mengawal produk hukum, sampai pada harmonisasi produk hukum, dan juga memastikan bahwa produk hukum itu harus benar-benar berdampak dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Berarti memang sebenarnya masyarakat ini mungkin kurang edukasi saja sih Bapak ya, terkait dengan informasi-informasi, karena memang banyak sekali yang bilang kalau mungkin terkait dengan lapas saja, hukum dan HAM ini hanya terkait dengan lapas, tapi memang benar untuk memberikan edukasi ini memang harus secara melibatkan banyak stakeholder juga jadi, ya Bapak ya. Memang kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja dengan semua stakeholder, baik pada semua tingkatan kelompok masyarakat, tapi juga di pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah terkait dengan OPD tertentu itu memiliki sinergitas yang terpadu dengan kita. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk Papua, tapi saya selaku Kakanwil yang selama ini melakukan inisiatif untuk datang ke mereka, menjelaskan, berkomunikasi, berkoordinasi, sehingga tugas bersama kita untuk memberikan sebuah bentuk layanan kepada masyarakat ini benar-benar diterima dan dialami langsung. Untuk capaian 1 tahun ini, apa yang sudah dicapai, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa ada masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM di Papua? Ya, saya pikir selama ini pelayanan yang sudah kita capai itu banyak mendapat apresiasi tadi dari berbagai pihak. Yang mungkin dalam tantangan kita tahun ini itu berkaitan dengan rekrutmen CPNS. Karena kemarin kan pengumumannya sudah diumumkan. Dari formasi yang ada, banyak anak-anak Papua yang merasa tidak puas dari hasil yang diumumkan berkaitan dengan kesamaptaan, nilai kesamaptaan. Nah, ini menjadi evaluasi yang nanti akan kita lakukan ke depan di tahun yang akan datang kalau akan ada rekrutmen lagi. Karena memang komponen yang dinilai untuk CPNS dari total 3.700 yang daftar, terus yang mengikuti sampai terakhir 1.700, dan terakhir yang masuk untuk formasi OAP itu ada 175 orang, yang diterima 70 orang untuk laki-laki,
9 orang untuk perempuan OAP. Sementara untuk yang umum 45 laki-laki dan 5 perempuan, 9 sarjana dan 4 dari imigrasi. Nah, ini semua menjadi tantangan yang akan kita evaluasi lagi untuk membahas lebih baik lagi pelayanan di tahun yang akan datang. Tapi secara prinsip kita berterima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM karena formasi ini diberikan untuk ada alokasi khusus untuk orang asli Papua. Nah, terkait dengan pembinaan lapas, kita tahu ada beberapa lapas yang kapasitasnya tidak lagi memenuhi standar yang ditentukan, termasuk fasilitas air bersih dan sebagainya. Nah, ini kan tentu ada berbagai keluhan yang baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluhkan oleh para warga lapas maupun petugas lapas. Nah, kira-kira ini kekurangan-kekurangannya kira-kira ke depannya. Ya, pertama saya terima kasih ya, karena untuk masalah air bersih di lapas, khusus untuk lapas perempuan Kerom dan LPK, airnya sangat tidak mengandung unsur higienis, dan dalam tahun 2021 ini saya sudah beraudiensi dengan Kepala Balai Pengairan dari PUPR, dan tim mereka sudah datang ke lapas perempuan dan LPK. Semoga di tahun 2022 ini mereka akan bangun. Jadi mereka akan bangun satu sumber air bersih di Kampung Bate, yang nanti dari sumber air bersih itu masyarakat di sekitar Kampung Bate dapat, terus di LPK dan LPP juga dapat, ditambah Bapas Kerom yang baru. Tadi saya baru dari Kerom tadi dengan Natal, saya juga sudah menyampaikan itu. Sehingga nanti koordinasi ini di awal tahun akan kita lakukan. Kalau masalah overcrowded, memang seluruh lapas di Indonesia ini kan mengalami overcrowded. Karena tingkat kriminalitas ini sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kita akan coba memaksimalkan dengan kondisi lapas yang ada. Tapi dalam grand design kita tentu karena di Papua ini belum ada rumah tahanan negara, sehingga kita juga sudah masukkan dalam perencanaan ke depan. Lapas Abepura akan kita pindahkan ke Kerom. Kita sedang bernegosiasi dengan Pemda Kabupaten Kerom. Kalau ada alokasi lahan baru, maka Lapas Abepura yang lama kita akan pindahkan ke Kerom. Yang lama di Abepura ini kita akan jadikan rumah tahanan negara untuk mengcover tahanan-tahanan di beberapa kabupaten yang bersentuhan dengan kota Jayapura ini, sehingga bisa memiliki daya tampung yang representatif. Gitu. Nah, untuk Papua sendiri, tadi saya kutip kalimat tingkat kriminalitas yang tinggi ya. Ya. Nah, kita berharap mereka yang masuk menjadi warga binaan lapas, ketika keluar tidak lagi melakukan hal yang sama. Nah, untuk pembinaan keterampilan. Ya, ini kita sudah lakukan ya. Jadi untuk pembinaan 2022 itu kemarin kita sudah tanda tangan MOU dengan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura di bawah Kementerian PUPR. Kita juga sudah tanda tangan MOU dengan Kepala Balai Latihan Kerja dan Industri Provinsi Papua, juga dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Nah, ini akan menjadi satu keterpaduan dalam program pembinaan di lapas. Dengan Balai Jasa Konstruksi ini sudah kita lakukan dan sudah dididik 2 angkatan. Itu melibatkan petugas dengan warga binaan. Jadi mereka dididik jadi tukang batu, tukang kayu, dan tukang las. Memiliki sertifikat LPJK. Jadi ketika mereka bebas, sertifikat itu mereka layak dan pasti diterima di semua perusahaan jasa konstruksi. Nah, ini kerjasama ini akan kita lakukan terus ke depan, karena memiliki prospek yang terbaik. Karena Undang-Undang Jasa Konstruksi itu mewajibkan semua orang yang bekerja di pekerjaan jasa konstruksi itu harus bersertifikat. Nah, proses ini yang kita siapkan, dan itu lebih menjanjikan untuk narapidana itu
itu bisa memiliki profesionalisme dengan keterampilan yang baru, dan ketika mereka bebas, mereka bisa dipakai bekerja di mana-mana. Selain itu pembinaan kerohanian, kemarin juga kita sudah meresmikan pojok baca digital di Lapas Abe Pura. Nah, semua akan kita tindak lanjuti karena pojok baca digital ini sudah ada di 2 lapas, Lapas Merauke dan Lapas Abe Pura. Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Daerah juga memiliki komitmen untuk bisa membangun di seluruh lapas. Sehingga di dalam itu ada akses layanan juga yang warga binaan bisa dapat. Nanti kita tinggal buat berkaitan dengan minatnya. Kalau dia ingin kembangkan minat-minat tertentu, maka diarahkan untuk mencari informasi dari buku-buku dalam pojok baca digital itu yang perlu untuk menambah referensi untuk dia bisa berlatih, dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Tadi saya juga melihat karena di Natal Lapas Perempuan di Kerom tadi, itu semua narapidana yang ada di wilayah Jayapura ini mengisi tadi. Jadi baik dari Lapas Narkotika Doyo juga datang, dari Lapas Abe Pura juga tadi datang, dari LPK juga datang, dari LPP juga datang. Ya, saya pikir ya kita juga bisa membuat satu momen tersendiri. Misalnya narapidana bermasmur untuk Kota Jayapura. Nah, itu bisa kita buat programnya bersentuhan misalnya nanti dalam rangka hari Paskah. Nah, kita bisa buat momen itu atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi semua hal bisa kita lakukan tentu untuk memberikan harapan baru terhadap para narapidana sehingga ketika mereka nanti bebas, pesan saya tidak kembali lagi ke dalam lapas. Boleh kembali ke lapas, tapi kembali untuk melayani. Nah, jangan kembali menjadi warga binaan. Ya, pesan akhir tahun untuk pembinaan dan pelayanan hukum di Papua bagi masyarakat Papua. Pertama, saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua kerjasama yang sudah dilakukan, baik di antara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan juga organisasi-organisasi gereja, organisasi kemasyarakatan, dan juga organisasi pemuda yang sudah bekerja sama membangun sinergitas dengan Kementerian Hukum dan HAM di kinerja tahun 2021. Saya menyadari bahwa apa yang kami lakukan dan kerjakan untuk memberikan sebuah pelayanan dan kepastian bagi masyarakat mungkin belum banyak berdampak langsung kepada masyarakat. Tapi di tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan memiliki komitmen baru karena Bapak Sekjen sudah menegaskan kepada kita seluruh ASN di Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2022 harus bekerja lebih pasti lagi dan lebih maju. Untuk itu, kita akan memfokuskan beberapa program-program unggulan kita yang akan kita lakukan dengan bersinergi dengan semua pihak. Kami, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, juga berharap masyarakat jangan segan untuk datang ke kantor wilayah, menanyakan berbagai bentuk-bentuk layanan yang bisa kami lakukan untuk membantu masyarakat. Teristimewa, layanan berkaitan dengan kekayaan intelektual, untuk pendaftaran hak cipta, paten, merek, desain industri, tapi juga kekayaan intelektual komunal berkaitan dengan ekspresi budaya, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan juga potensi indikasi geografis. Juga berkaitan dengan pelayanan yang komas, di mana masyarakat yang mencari keadilan itu bisa melapor masalahnya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti. Juga pelayanan berkaitan dengan pembuatan regulasi, peraturan-peraturan daerah, kami Kementerian Hukum dan HAM akan membantu. Juga pelayanan berkaitan dengan pembentukan PT, CV, firma, yayasan, perkumpulan yang menjadi tanggung jawab pembentukan badan hukum di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dan pelayanan di bidang keimigrasian, tapi juga di pemasyarakatan. Di imigrasi, saya juga akan memiliki program khusus yang akan saya tegaskan di 2022 bagi
pegawai-pegawai imigrasi yang berada di pos-pos lintas batas. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah konsep baru di mana program imigrasi mengajar. Jadi saya berharap teman-teman imigrasi yang saat ini bekerja di pos-pos lintas batas, dia harus punya kemampuan untuk mengajar anak-anak di kampung-kampung di pos-pos lintas batas itu, paling tidak untuk bisa baca tulis. Nah, program itu akan kita coba bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah, dan kita akan mendorong hingga di wilayah-wilayah perbatasan kita itu ada anak-anak Papua yang belum bisa membaca di situ. Itu hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi tentu memberikan nilai yang terbaik untuk sebuah upaya kita bersama untuk membangun Papua yang lebih baik lagi.